Hellcat. Ini tes akurasi kedua. Ini MK2 milik Bang Erik, Timika Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Halo para sahabat bediler, salam sahabat sohobi, jumpa lagi bersama saya di Laroiba Zen at Arrival Sofia. Baik para sahabat bediler, sebelum saya melanjutkan review, ada baiknya kita bertegur sapa. Bagaimana kabar Anda semua di sana yang ada di Nusantara pada akhir tahun ini, berikut yang ada di mancanegara. Saya doakan di akhir tahun atau menjelang akhir tahun 2020 ini, mudah-mudahan para sahabat mendapatkan keberkahan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti yang kita ketahui bahwa FX Impact MK2 yang ada di hadapan para sahabat semua memiliki performa yang cukup menawan, membuat para bediler semuanya ingin memiliki. Kenapa? Karena memang senapan ini memiliki sebuah daya tarik tersendiri untuk para bediler. Bukan saja di negara aslinya di Swedia, tetapi bahkan di mancanegara termasuk Indonesia, para bediler Indonesia juga sangat ingin memiliki unit seperti ini, terutama varian yang MK2. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya FX Impact itu ada beberapa varian ya. Yang tertinggi salah satunya yang ada di hadapan para sahabat ini, yaitu MK2 Power Plenum dan Regulator. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para komentator ya tentang spek-spek yang selalu ditanyakan berulang-ulang. Sebetulnya sering saya mereview tentang spesifikasi. Oleh karenanya hari ini tidak ada salahnya saya review ulang. Jadi insya Allah saya akan memberikan kesempatan atau waktu untuk mereview panjang lebar seputar MK2 ini. Well, para sahabat yang dirahmati Allah, FX Impact sejatinya produk asli Swedia. Namun dengan berbesar hati kita harus berbangga dan harus menerima kenyataan bahwa alhamdulillah para pengrajin di Indonesia sudah mampu membuat serta menyerupai FX Impact buatan Swedia. Hal yang paling utama adalah bukan hanya membuatnya, tetapi bagaimana
cara memberikan inovasi-inovasi terbaru sehingga maksimalisasi pada FX Impact MK2 Made in Indonesia ini bukan hanya secara performa, bukan hanya secara fisik miripnya, tetapi bagaimana sistem kerja anginnya, bagaimana finishingnya, bagaimana detailingnya, spesifikasinya, kemudian bagaimana akurasinya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dipertanyakan tentunya oleh para dealer semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan satu persatu tentang FX Impact MK2 yang sangat menawan ini. Yang pertama, kita berbicara secara keseluruhan dari FX Impact MK2 ini memiliki panjang sekitar 91 meter, kurang lebih 91 meter, 90 sampai 91 meter kalau kita ngukurnya di jarak yang paling sini ya, di ujung sini nih, sebelah kiri Anda sampai ke ujung ini ya, sampai ke ujung sini itu jaraknya 91 cm, tidak sampai 1 meter. Kemudian jika tidak menggunakan peredam, ini panjangnya kurang lebih 78 cm. Kemudian efek impact ini memiliki spesifikasi yang secara keseluruhan sama dengan MK2 buatan Swedia, buatan S ya, dengan inisial mungkin buatan S, buatan luar. Yang pertama, bila kita berbicara masalah bahan, maka tentu bahannya ini adalah dari Dural seri 7. Apa itu Dural seri 7? Bukan kapasitas saya sebetulnya menjelaskan karena saya tidak memproduksi Duralnya, tetapi ada baiknya ya, sepengetahuan saya. Bila mana salah silahkan dikomentari, diisi di kolom komentar. Jadi Dural 7 itu adalah Dural seri yang terbaik. Biasanya kita menyebutnya, kalau mengilustrasikannya, saya untuk umumnya itu kalau belum paham Duralium, berarti kita sering menyebut yang ada di sebuah mobil itu ada roda yang peleknya terbuat dari aluminium alloy. Nah, aluminium alloy atau alloy itu adalah terbuat dari Dural seri 7. Jadi kekuatannya sudah sangat worth it sekali. Sehingga pantas kalau digunakan untuk bahan tersebut digunakan untuk membuat FX Impact ini. Kenapa? Karena partisi-partisi yang ada di dalamnya ini sangat kecil dan tipis bila kita lihat ya, sehingga memudahkan angin yang sekencang itu, tekanan angin yang besar atau pressure angin yang sangat tinggi bisa memecahkan barang atau benda yang sekalipun itu keras. Sehingga bila kita berbicara Duralium seri 7 ini digunakan sengaja dikemas untuk memberikan ketahanan yang lebih super dan sangat canggih, sehingga kita tidak usah khawatir jika Dural ini akan meledak misalkan atau pecah. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Duralium seri 7 itu memiliki kekuatan yang sangat solid, tapi dia juga lebih ringan. Nah, keuntungannya ini, bahan ini biasanya bisa digunakan untuk bahan baku pesawat ya, bahan baku pesawat. Jadi tidak ada sambungan las-lasan, bisa dilas tapi harus dengan keahlian tertentu. Makanya kalau Dural ini sistem sambungnya semua menggunakan baut, tidak bisa dilas ya, terutama Dural yang seri 7. Nah, kemudian selain bahan Dural ini juga ada teflon ya. Teflon itu sifatnya hanya untuk alat-alat yang tidak dirasa untuk hal-hal yang penting atau hal-hal yang membahayakan ya. Kalau chamber kan 2 chamber ini tentu di sini dia menampung angin yang sangat tinggi. Katakan ini ya, mungkin untuk ilustrasi ya, katakan sekarang tekanan anginnya cuma di sekitar 1800. Kalau seandainya 3000 PSI itu jelas angin itu sangat kencang dan itu membahayakan jika meledak. Sehingga untuk keamanan kita membuat bahan unit ini dari Dural seri 7. Itu fungsinya.
insya Allah ini sudah worth it dan sudah teruji sekali untuk menahan tekanan angin yang begitu besar. Dia tidak apa-apa dan sangat kuat. Kita bisa bayangkan ini semuanya sambungan. Kemudian kalau kita buka power plenumnya saja itu kecil ke sini. Kemudian termasuk ini juga hanya mengandalkan derat-derat. Ya, selebihnya kita bisa melihat sendiri bahwa ini merupakan salah satu memang hasil karya orang Swedia yang bisa kita apresiasi ya. Oleh karenanya bangsa kita sendiri, orang-orang Indonesia, pengrajin-pengrajin yang memang memiliki keahlian di bidangnya, berusaha untuk memberikan yang terbaik, maksimalisasinya oke. Kemudian dia bisa meningkatkan performa, meningkatkan kualitas seiring berjalannya kualitas yang ada di MK2 atau asli yang ada di sana. Dari mulai bahan kita sudah mengetahui ya kalau untuk bahannya. Kemudian panjangnya bahan, kemudian dari bahan chambernya, kemudian sekarang kita bicara masalah MK2 ini dibekali secara keseluruhan dengan sistem angin atau sistem kerja angin yang sama persis dengan MK2 yang di negara sana. Kalau kita perhatikan, bukan hanya sekedar ingin menjiplak kemudian secara performa sama. Kita lihat secara keseluruhan tidak ada perbedaan sama sekali secara performa atau secara fisik ya, secara fisik. Pertanyaannya bagaimana secara kualitas, kemudian sistem kerja angin. Nah, sistem kerja angin dulu ya pertama. Sistem kerja angin ini memiliki sistem yang berbeda dengan PCP yang lainnya atau PCP pada umumnya. FX Impact ini dia cara bekerjanya itu bukan memukul ya, akan tetapi menarik ya. Hammernya tetap memukul piston yang ada di sini. Nah, kemudian as pistonnya yang menarik ruang palep atau ruang angin yang ada di sini, sehingga dia akan mengeluarkan atau mentransfer angin melalui chamber yang ada di belakang masuk ke laras ini. Seperti itu. Artinya sama 100%, saya yakin 100% sama dengan orinya sistem kerja angin. Kemudian partisi dalamnya bagaimana? Kalau kita berbicara partisi dalam, tentu kita juga bisa memiliki ada beberapa hal yang memang dibedakan, sengaja dibedakan, karena kalau untuk betul-betul kita menyamakan, kita bukan berarti Indonesia ini tidak mampu atau tidak bisa. Kita berbicaranya kode etik ya. Kode etik itu harus kita jaga, sehingga ketika menjiplak sesuatu jangan sampai sama banget gitu 1:1, karena memang secara etika kita tidak boleh ya, dan kita juga tidak mendapat, bahkan belum mendapatkan izin ya untuk memproduksi massal tentang unit ini, karena yang aslinya di negara aslinya itu ini sudah resmi gitu, maka diproduksi secara massal dan pabriknya besar sekali ya. FX itu Fredericks ya, si Fredericks-nya itu yang buatnya ini, dia sudah resmi, jadi di sana itu bisalah seperti apa kalibernya ditingkatkan dan sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri kalibernya tidak boleh lebih dari 4,5. Oleh karenanya kita jangan berusaha untuk menyamakan persis dengan aslinya, paling tidak ya secara performa, sistem kerja angin, bahkan mungkin partisi dalamnya memang ada beberapa yang sama, tetapi lagi-lagi bicaranya kode etik, jadi jangan sampai semuanya disamakan. Sudah seperti ini, memang yang penting kan tujuannya kita ingin memberikan apresiasi ya kepada para dealer yang selalu ingin dibuatkan bagaimana efek impact buatan Indonesia, bisa nggak, mampu nggak membuat seperti yang ada di negara sana. Kemudian alhasil inilah yang ada di hadapan para sahabat semua ya. Kemudian kita berbicara masalah sudah partisi dalamnya sudah, kemudian kita bicara kelengkapan daripada unit ini. MK2 ini yang di Swedia itu, yang di negara luar itu memiliki
kelengkapan yang tentu kita sudah paham semuanya, dari mulai sistem safety trigger, kemudian cancel kokang dan lain sebagainya, kemudian manometer, kemudian apalagi ya, power palap, terus yang ada di balik sana ada power wheel, kemudian ada setelan regulator. Itu semuanya sudah ada di kita, semuanya sudah ada. Artinya ketika kita berbicara ada nggak, ada gitu. Cuma yang membedakan apa, cara nyetingnya atau cara peletakannya, termasuk cara peletakannya juga bisa ada teman juga yang bisa membuat seperti itu, sama persis cara peletakannya dan lain sebagainya. Tetapi ya lagi-lagi kita berbicaranya, ketika kita berbicara keamanan dan kenyamanan, tentu masing-masing punya persepsi sendiri dan punya alasan-alasan tersendiri ya kenapa harus ada yang sama ada yang beda seperti itu. Dan itu hak kembali kepada pembuat ya, pengrajinnya ya, dan sah-sah saja menurut saya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya gitu dengan bijak. Jadi jangan ngeyel untuk minta sesuatu yang Allah saja menciptakan makhluk itu persis ya. Ada yang di antara jenis manusia ada yang sama persis, tapi tidak 100% persis. Pasti ada yang dibedakan. Karakternya, wataknya, tabiatnya, walaupun mukanya sama. Katakan ini suka ada anak yang twin ya, atau misalkan ada anak yang kembar. Nah, secara fisik dia kembar, sama mukanya, tetapi ketika kita bicara hati atau tabiat, tingkah laku pasti akan berbeda. Itulah kenapa kita juga manusia harus melihat wacananya ke sana, artinya perbandingannya ke sana. Oke, kita lanjut. Kemudian kita jika berbicara panjang sudah, secara spesifikasi umum sudah, partisi dalamnya sudah, kemudian kelengkapan juga menggunakan power plenum ya. Kita lanjut kelengkapannya, dia sudah menggunakan power plenum. Ini juga sudah menggunakan power plenum. Kemudian sudah menggunakan regulator tanam ya, regulator tanam yang kita tanam tentu sudah kita sediakan, dan cara mengadjustnya juga ada yang sudah kita kasih tahu. Khusus untuk para customer saya kasih tahu cara setting dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat secara performa umumnya, kita lihat tingkat kepresisiannya bagaimana sekarang, apakah betul-betul kualitasnya sama dengan yang aslinya gitu kan. Kalau kualitas pasti sama. Kalau kualitas, kita bicara akurasi, kualitas yang mana dulu yang mau ditanyakan. Kalau misalkan bicara akurasi, mampu nggak di jarak 50 meter nitik, mampu, kita sudah membuktikan. Mampu nggak di jarak 100 meter, mampu nggak buat bikin, mampu, sudah kita praktekkan semuanya. Di power FVS-nya saja sampai 1500, mungkin kalau yang di sana baru 1100 ya gitu kan. Nah, kita sudah sampai pernah 1500, kemudian yang ini sampai 1200, ini yang ini 1200, dan itu masih kalau masih mau kita bore up lagi, kita angkat lagi powernya masih bisa, karena memang setelan powernya masih belum maksimal pada saat saya tes, dan itu silahkan ditanyakan ke owner.